Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita tetap bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Baik, langsung saja pada kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10. Masih dalam bab 2, dan ini bagian yang terakhir, itu kita akan belajar materinya adalah cara menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan kita sehari-hari. Ilmu tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu ilmu yang penting di antara ilmu-ilmu syariat. Maka dari itu terkait erat dengan objek yang paling mulia yang wajib kita ketahui, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pengenalan tentang Allah dan pengetahuan seputar asma, sifat dan perbuatannya adalah ilmu agama yang paling agung secara keseluruhan. Maka dari itu, perilaku seorang muslim terkait dengan Asmaul Husna yang perlu dilakukan antara lain adalah yang pertama, mempelajari dan mengkajinya sehingga memiliki pengetahuan tentang Asmaul Husna. Dari sini kita mampu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ingin mengetahui Allah, maka kita melihat asma-asma Allah itu apa saja. Maka dari situ kita pasti akan mengetahui bahwasanya Allah itu maha segalanya. Kemudian yang kedua, mengusahakan dengan sekuat tenaga untuk menghafal asma-asma Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Asmaul Husna. Dimungkinkan untuk kita untuk menghafal Asmaul Husna. Ini bertujuan untuk mengetahui apa saja nama-nama Allah yang terdapat dalam Asmaul Husna. Kemudian yang ketiga, menjadikan lafaz-lafaz Asmaul Husna sebagai bagian untuk mengingat Allah. Dalam bentuk zikir setelah melakukan sholat fardu dan bagian dari bacaan doa yang dilakukan oleh seorang muslim. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 41 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru lillahi dzikran katsiran. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Dzikran katsiran, uzkurullaha dzikran katsiran. Kita sebagai umat muslim dianjurkan untuk mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Kemudian yang keempat, menghafal ayat-ayat yang berkaitan dengan Asmaul Husna dan menjadikan hafalan tersebut sebagai bacaan ketika melaksanakan sholat. Kemudian yang kelima adalah menerapkan perilaku akhlakul karimah dengan meneladani asma-asma Allah yang terdapat dalam Asmaul Husna. Jadi kita dituntut untuk melakukan perilaku akhlakul karimah, perilaku kebaikan. Ini sebagai bukti bahwa kita meneladani asma-asma Allah Subhanahu wa taala. Kemudian materi selanjutnya adalah hikmah menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan. Ada beberapa hikmah, di antaranya adalah memperoleh keyakinan akan adanya rahmat, hidayah, taufik, serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendapatkan ganjaran atau pahala berupa sama halnya seperti kita terhindar dari siksa api neraka dan memperoleh surga yang sesuai dengan Allah janjikan. Kemudian mendapatkan simpati banyak orang karena
sudah memiliki pribadi yang akhlakul karimah atau memiliki pribadi yang berkelakuan baik. Kemudian mendatangkan manfaat bagi lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Ini menjadi muslim yang baik adalah muslim yang bermanfaat bagi orang lain. Kemudian menumbuhkan sikap roja, khauf, tawadhu, khusyuk, taubat, ikhlas, mahabbah, tawakal hanya kepada Allah serta sifat lainnya saat melaksanakan ibadah. Khususnya dalam ibadah sholat itu kita harus dituntut untuk khusyuk, tumakninah, tawadhu dan lain sebagainya. Kemudian memotivasi diri untuk melaksanakan bermacam kegiatan ubudiyah, kegiatan ibadah-ibadah, baik yang bersifat lahir maupun yang bersifat batiniyah. Kemudian membentuk karakter dan budi pekerti luhur serta akhlakul karimah setiap orang muslim. Kemudian menanamkan sifat-sifat yang baik terdapat dalam Asmaul Husna. Kemudian mencintai Allah Subhanahu wa taala, para rasul, Nabi Muhammad SAW dan Al-Qur'an. Serta yang terakhir, tidak merasa putus asa apabila menemui kegagalan, tidak merasa bersedih bila menghadapi masalah dan musibah. Selalu senantiasa untuk mensyukuri apa yang telah Allah berikan terhadap kita. Nah, itu tadi adalah hikmah daripada kita sebagai seorang muslim menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, mungkin untuk pertemuan kali ini sampai di situ dulu. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas ke bab selanjutnya. Ini termasuk bab kedua bagian terakhir. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.